Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar pemecahan masalah matematika di SD, SMP, ataupun di SMA. Tentu bagi kalian yang tertantang untuk memecahkan masalah-masalah yang high order thinking atau HOTS ya, non-routine problem, atau cocok untuk kalian yang mungkin persiapan mengikuti lomba, kompetisi, ataupun olimpiade. Dan untuk teman-teman di SMA, untuk persiapan kalian masuk ke perguruan tinggi negeri, persiapan tes skolastik di UTBK, atau untuk teman-teman di jenjang kelas 5, kelas 8, ataupun kelas 11 yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes numerasi di assessment kompetensi minimum atau di AKM ya. Oke, silahkan disimak dengan baik. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kali ini dikemas dalam solving maths problem pada soal yang ke-13. Silahkan disimak masalah yang ada ya. Apabila harga bensin turun sebanyak P%, seseorang akan mempunyai bensin P% lebihnya setiap bulan. Pengeluaran bulanan orang tersebut untuk membeli bensin kemudian berkurang dari 100.000 menjadi 96.000. Pertanyaannya adalah berapa nilai dari P. Jadi soalnya sebenarnya cukup sederhana ya, soal keseharian ya. Jadi apabila harga bensin turun P%, seseorang mempunyai bensin P% lebih banyaknya setiap bulan. Pengeluaran bulanan orang tersebut untuk membeli bensin kemudian berkurang dari 100.000 menjadi 96.000. Berapa nilai P? Jadi ini adalah aplikasi dari aritmatika sosial ya, atau aljabar yang cukup sederhana, tapi menstimulasi kita bernalar, berpikir untuk memecahkan masalahnya. Jadi kesederhanaan dari soal ini menjadi sulitnya untuk dipecahkan kalau tidak hati-hati. Oke, dalam permasalahan aritmatika, maka kata kunci yang menjadi kekuatan utama kita untuk menyelesaikan adalah kemampuan kita untuk mendapatkan data-data yang diberikan ya. Kemudian kira-kira menghubungkan dengan pertanyaan yang diminta. Oke. Kita dapat data dari soal yang diberikan bahwa pengeluaran bulanan awal itu 100.000 di sini ya. Pengeluaran bulanan khusus untuk membeli bensin itu dari 100.000, berarti mula-mula 100.000 menjadi T ini berarti kemudian ya, yang PO ini yang awal mula-mula pengeluaran untuk bensin 100.000, karena turunnya dari harga bensin maka pengeluarannya 96.000 sekarang ya. Kemudian coba kita buatkan perumusan sederhana. Tentu kita kalau membeli bensin itu ya jumlah dikali harga tiap satuan bensin ya. Misalkan pembelian bensin mula-mula itu jumlah mula-mula yang didapat dikalikan harga mula-mula dari satuan bensinnya ya. Tentu untuk mendapatkan harga, kita perhatikan di sini harga bensin itu turun sebanyak P%. Berarti kalau kita tuliskan harga bensin, berarti harga bensin setelah proses mengalami penurunan, berarti harga bensin mula-mula dikurangi persentase dari turunnya ya. Persentasenya adalah P%. Berarti kalau kita tuliskan harga bensin setelah penurunan harga itu harga mula-mula dikurangi ya berapa dia turunnya atau berapa persen turunnya dari harga mula-mula. Bisa dipahami ya. Nah, efeknya karena harganya turun maka dia mendapatkan bensin 4% lebih banyak dari mula-mula. Nah, jadi harga turun tapi jumlah yang didapat naik, yaitu P% dari mula-mula. Kita tuliskan aja J itu jumlah bensin yang didapat setelah penurunan harga, itu berarti J0 ditambah P% kali J0. Nah, jadi sekali lagi, karena harga bensin turun sebanyak P%,
maka dia mendapatkan jumlah bensin P persen lebihnya. Nah, kalau kita rumuskan ya. Oke, sekarang kalau kita PT atau pengeluaran kita setelah proses penurunan bensin, nah, secara notasi berarti P atau pengeluaran setelah harga turun sama dengan jumlah bensin yang didapat setelah harga turun dan harga bensin ketika harga turun ya. Nah, kemudian dengan substitusi kita dapatkan JT itu J0 plus P persen kali J0, sementara HT adalah H0 dikurangi P persen kali H0. Ini J0 nya kita keluarkan biar tidak rumit ya, berarti J0 1 plus P persen, ini H0 1 dikurangi P persen ya. J0 kali H0, kemudian 1 plus P dikali 1 min P. Nah, ingat kalau ada A plus B kali A min B, A kuadrat min B kuadrat, berarti J0 kali H0 1 min dalam kurung P persen kuadrat ya. Nah, sekarang kita masukkan data-datanya. PT berarti 100, J0 kali H0 PT itu 96.000, J0 kali H0 tentunya adalah P0 ya, sehingga 96.000 sama dengan 100.000, 1 dikurangi P persen kuadrat berarti P kuadrat per 100 dikuadratkan berarti 10.000 ya. Ini kalau kemudian kita kalikan 100-nya ke sini, 100.000 berarti 100.000 ya, ini dikalikan ke sini berarti 100.000 dibagi 10.000 10 ya, berarti 96 sama dengan 100.000 dikurangi 10 P kuadrat. Ini tidak ada kurungnya ya. Kemudian kita pindah 10 P kuadrat berarti 100.000 dikurangi 96.000 atau 4.000. Nah, dengan mudah maka kita peroleh P kuadrat sama dengan 4000 dibagi 10 atau 400 ya. Maka P sama dengan 20. Jadi nilai dari P sudah dapat kita temukan yaitu 20 ya. Jadi ini adalah aplikasi dari aritmatika sosial atau bentuk aljabar yang kita cukup bisa memastikan data-data yang diperoleh, kemudian menuliskan bentuk aljabarnya sehingga dalam eksekusinya bisa kita peroleh dengan tepat ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada solving maths problem pada soal yang ke-14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.